Shalom, umat Tuhan, seluruh majelis dan jemaat POUK Sangatta Baru. Hari ini kita sedang ada dalam memperingati puncak pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam karya salib yang kita peringati sebagai Hari Jumat Agung, Jumat 10 April 2020. Dan kita akan segera memasuki seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus ini. Sebelumnya saya mempersilakan seluruh umat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Disilakan. Saat teduh selesai. Saya Pendeta Berlin Barau, Gembala Jemaat POUK Sangatta Baru. Sekalipun kita tidak bertatapan langsung, walau interaksi kita hanya melalui media, perkenankan saya menyapa seluruh majelis dan jemaat POUK Sangatta Baru dan semua yang mengikuti prosesi ibadah ini. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah pada ibadah Jumat Agung ini. Dalam ibadah Jumat Agung ini, kita diajak untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena itu, marilah kita menyambutnya dengan hati yang tulus. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Memang sungguh pilu, sebab dalam mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak melakukannya di gedung gereja, tetapi tidaklah mengurangi hakikat ibadah dan perjamuan kudus ini, yaitu pemaknaan pengorbanan Tuhan Yesus tentang besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini, dan dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana salah satu perkataannya di kayu salib, sudah selesai. Dan dibawa terang tema dalam ibadah Jumat Agung ini, jalan salib menganugerahkan keselamatan. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati, menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita ini. Umat Tuhan diundang berdiri. Bersama kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 5, memandang salib Rajaku.
kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, disilakan duduk. Titah perjamuan kudus. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Saudara-saudara, bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus lebih mementingkan dirinya daripada mengikuti hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan penuh rekayasa dan ketidakadilan, serta mengkhianati hati nuraninya, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar dan tulus menerima semua itu demi kasih-Nya bagi kita. Yesus bergelut dengan maut di atas kayu salib yang penuh sengsara dan penderitaan. Namun Ia tetap bertahan seraya berkata, "Sudah selesai." Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Derita hampir mencapai puncak. Dalam keyakinan tiada tara akan rencana agung Sang Bapa, Yesus menuntaskan karya penyelamatan dengan menyerahkan nyawanya. Ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Meresponi berita anugerah Allah dan menyambut firman-Nya, mari kita kidungkan pujian nyanyian kidung baru nomor 15 bait 1 dan 3, ringan semua di Kalvari. Dengan semua di Kalvari.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus, agar kami dapat masuk mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus dengan damai, sukacita, oleh karena Engkau melayakkan kami. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Bersama kita membuka kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 28. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Umat Tuhan yang terkasih dan yang berbahagia, memperingati Jumat Agung saat ini melalui pembacaan firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 28. Tema yang akan mengantar kita dalam perenungan yaitu jalan salib menganugerahkan keselamatan. Kekasih Tuhan, mungkin kita masih ingat tentang almarhum Sutopo Nugroho, menjadi sosok yang ditangisi oleh banyak orang dari masyarakat Indonesia ketika ia meninggal pada 16 Juli 2019 yang lalu karena kanker paru yang divoniskan kepadanya. Ia sangat dikenang oleh masyarakat karena pengorbanan yang ditunjukkannya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Bagi almarhum Sutopo, informasi atau berita bencana terbaru untuk masyarakat, khususnya keluarga korban, lebih penting dari rasa sakit yang ia rasakan. Dedikasi almarhum ini menunjukkan bagaimana ia seorang abdi rakyat yang setia. Saudara-saudara, dari hal ini membawa kita setiap orang percaya untuk juga merefleksi diri kita. Mungkin ketika kita mendengarkan berita, menonton berita di televisi, ada hal-hal yang begitu pilu, kita meneteskan air mata. Ketika kita membuka lembaran foto-foto kenangan zaman dulu, kita menemukan potret seorang sahabat yang mungkin telah mendahului kita. Tetesan air mata mengalir di pipi kita. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, ketika setiap tahun bahkan di setiap Jumat Agung diputarkan kepada kita film The Passion of the Christ, ada tetesan air mata yang mengalir di pipi kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang menyentuh kehidupan kita, adakah air mata menetes di pipi kita? Sangat langka, saudaraku. Tapi hari ini mau membawa kita, terlebih dalam suasana krusial ini, kita tidak dapat berkumpul di gereja untuk merayakan, mengenang, memperingati, menghayati tentang kematian Tuhan Yesus, jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus. Adakah rasa pilu? Adakah tetesan air mata kita? Nah, saudara-saudara, dari cerita tentang almarhum Sutopo tadi, dalam konteks iman Kristen kita pun menemukan sosok hamba yang setia. Dia adalah Yesus, utusan Tuhan Allah yang ditentukan sejak mulanya untuk memperdamaikan dengan dirinya, dengan manusia yang berdosa. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, ia yang tidak berdosa telah dijadikan menjadi berdosa. Ia tidak memperhitungkan kesetaraannya yang patut ia miliki sebagai anak Allah.
Ia mengosongkan dirinya demi kasihnya. Ia rela bukan hanya diludahi, difitnah, dicambuk, tetapi ia yang berjalan memanggul kayu salib yang begitu berat bebannya, menapaki jalan Via Dolorosa dan sampai ke puncak Bukit Golgota. Semuanya itu dia lakukan tanpa tetesan air mata, tanpa protes dan tanpa keluh. Karena itu saudara-saudara, mari di hari Jumat Agung ini yang mungkin kita merasakan kepedihan yang mendalam, kita mau mengenang kembali jalan salib yang telah dilakukan oleh Yesus, memberikan, menganugerahkan berkat yang terindah, yaitu keselamatan. Dan hal ini saudara-saudara diawali dengan nubuatan Nabi Yesaya jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dalam penglihatan itu Nabi Yesaya melihat bahwa hamba Tuhan ini akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Namun hamba Tuhan ini juga harus menanggung penderitaan oleh karena perbuatan dosa yang tidak pernah ia lakukan. Lebih menyakitkan saudaraku, ketika ia digiring dari taman Getsemani, murid-muridnya satu persatu meninggalkannya. Bahkan murid yang menyatakan kesetiaan lebih dari apapun malah menyangkal dirinya. Dia diadili layaknya penjahat. Hidup matinya ditentukan oleh teriakan banyak orang. Dia terhukum di antara para pemberontak yang tersalib di kiri dan kanannya. Jubahnya ditanggalkan dengan paksa dan dibagikan dengan cara membuang undi. Ini sebagian kecil rangkaian penderitaan jalan salib yang dilalui oleh Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, di hari Jumat Agung ini, dari perenungan firman Tuhan ini, apa yang mau kita renungkan, kita pelajari? Saudara-saudara, bahwa kematian Yesus merefleksikan kesetiaannya sebagai sosok hamba. Karena itu, ada jalan menuju anugerah Allah. Apa saja anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui jalan salib itu? Pertama, menjelang detik-detik kematian, Yesus berkata, "Sudah selesai." Hal ini hendak menjelaskan bahwa seluruh nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kematiannya sudah terpenuhi, sudah selesai. Kalimat "sudah selesai" artinya segala sesuatu yang dituntut oleh hukum telah dikerjakan. Segala yang dinubuatkan telah digenapi dengan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan manusia telah dilaksanakan dengan sempurna. Anugerah keselamatan yang kedua,
Penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui jalan kematian atau jalan salib memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Allah di tempatnya yang kudus. Kita dipersekutukannya di dalam kematiannya melalui sakramen perjamuan kudus yang kita rayakan. Hal yang ketiga yang dianugerahkan melalui jalan salib itu, yaitu dalam kitab Ibrani menyatakan dalam kehidupan umat perjanjian baru tidak lagi memerlukan korban persembahan pengampunan dosa seperti yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel. Sebab apa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Allah, adalah korban penebusan itu sendiri. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan tidak ada pengampunan selain dengan pencurahan darah. Hal yang dianugerahkan melalui jalan salib yang keempat adalah seluruh kepenuhan kehidupan sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Sehingga tidak ada hal apapun yang dapat membuat manusia di dunia ini menjadi sombong. Hal yang kelima yang dianugerahkan melalui jalan salib, dalam Yesus Kristus Allah mempermudah untuk kita mengenal siapa Allah dan jalan-jalannya, mempermudah kita untuk mendekati Allah. Allah tidak lagi dipahami sebagai Allah yang terjelma dalam pelaksanaan hukum-hukum yang ketat dan mengikat, bahkan akibatnya manusia keletihan dan kelesuan dalam mengenal dan mengikut jalan salib. Yang terakhir yang dapat saya katakan, hal yang dianugerahkan melalui jalan salib itu ialah dalam Yesus Kristus semua beban kehidupan kita di dunia ini, dalam situasi krusial pandemik yang melanda dunia, itu adalah beban pergumulan kita bersama. Tapi hari ini kita mau dengarkan pesan firman Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan ini kita mau hayati dan ingat dengan baik. Semua beban itu ringan di Kalvari. Seperti pujian tadi mengatakan dalam NKB 15. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Itulah sebabnya melalui ajarannya Yesus memberikan inti pelaksanaan hukum-hukumnya dalam perjanjian lama, yaitu hukum-hukum dalam perjanjian lama masuk dalam hukum-hukum perjanjian baru, yaitu kasih. Saudara-saudaraku, menghayati tema dalam ibadah Jumat Agung ini, apa respon kita atas keselamatan yang telah dianugerahkan melalui jalan salib ini? Respon itu kita mau arahkan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Sikap kita kepada Tuhan dengan menunjukkan keberanian untuk menjumpainya di tempat kudusnya. Sebab apa? Karena kita sudah dilayakan.
Kita juga meresponi anugerah itu seperti apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya sendiri hari lepas hari. Bukan salib seperti yang dipikul oleh Yesus kala itu, tapi salib merupakan beban pergumulan kita hari lepas hari. Dan semua insan di dunia ini mengalami beban penderitaan dan pergumulan itu. Kalau boleh saya tambahkan, suami salibnya adalah istri. Istri salibnya adalah suami. Orang tua salibnya adalah anak. Anak salibnya adalah orang tua. Orang percaya kepada Tuhan, salibnya bukan terfokus pada diri sendiri, tapi seluruh dunia ini menjadi salib kita untuk kita gumuli bersama untuk membawa dunia, membawa insan yang belum mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka, untuk mereka bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam menjalani kehidupan keseharian, orang percaya tidak serta-merta akan hidup dalam kenyamanan ketika melakukan kebenaran. Karena tantangan dan kerumitan akan selalu menjadi rintangan. Respon kita untuk menyikapi, meresponi keselamatan yang telah dianugerahkan melalui jalan salib, dalam Filipi pasal 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Respon kita dalam menyikapi, meresponi anugerah yang dianugerahkan melalui jalan salib, kita patut bersyukur karena Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung yang sanggup menolong kita dengan belas kasih-Nya. Kalau boleh kita bahasakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, kita membahasakannya demikian. Tidak akan mungkin manusia yang kotor dapat membersihkan manusia yang kotor. Hanyalah hamba yang setia yang telah diutus oleh Bapa. Manusia manapun di dunia ini tidak sanggup untuk membersihkan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan yang bukan hanya akan menolong kita, tapi sudah dikerjakannya ribuan tahun yang silam di Bukit Golgota. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan kita diselamatkan bukan karena karya kita, tetapi karena belas kasihan Allah, anugerah Allah dalam hidup kita. Sikap kita pada sesama harus ditunjukkan dengan cara menjauhi perilaku egois dan antisosial di tengah kehidupan. Terkecuali saat ini kita sedang ada pada situasi yang harus social distancing. Kita mau melakukan semua hal yang akan membawa kita pada akhirnya. Balasan apa yang akan kita berikan sebagai keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus? Dia tidak menuntut balas apapun dari kita. Bahkan dosa-dosa kita tidak diingatnya lagi. Dia meminta bagi kita
pembuktian diri sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu melalui tindakan iman, kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Selamat menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita kidungkan Kidung Jemaat 378 bait yang kelima, meresponi firman Tuhan, yang diperbuat Allahku. Seluruh umat Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Hendaklah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Umat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Dengarkanlah amanat perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.' Umat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Allah,
Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa besar kasih-Mu. Kini kami datang dengan penuh sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan menerima perjamuan kudus. Tolonglah dan kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami melalui perjamuan-Mu ini dalam kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus, kita kidungkan pujian nyanyian Kidung Baru 84 bait yang pertama. Kuberikan bagimu tubuhku darahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan raih dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Undangan perjamuan kudus ini ditujukan kepada setiap jemaat yang telah mengikuti sidik atau baptis dewasa. Karena itu mohon setiap orang tua untuk memperhatikan dengan baik. Marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Setiap keluarga mengedarkan roti kepada seluruh keluarga yang akan mengikut dalam perjamuan kudus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh
Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Ambillah kepala keluarga dapat membagikan anggur kepada seluruh anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Umat Tuhan, kami mohon berdiri. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah menjadi peringatan akan Dia dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan tetap berdiri. Kita akan hidupkan pujian nyanyian rohani 137 bait 1 dan 3. Sementara pujian dihidupkan, masing-masing memberikan persembahan syukur perjamuan kudus, termasuk seluruh anggota keluarga yang tidak mengikuti perjamuan kudus dapat memberikan persembahan syukur dalam ibadah Jumat Agung. Sudah dapat saya dengar. Tuhan
dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, menapaki setiap jalan salib masing-masing yang akan berakhir dengan indah di rumah Bapa di surga kelak. Amin. Jemaat disilakan. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami serta doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Kau rela menyerahkan nyawa-Mu sampai mati di kayu salib, bahkan menganugerahkan kehidupan yang penuh berkat ini bagi kami. Biarlah ketika kami ikut dalam perjamuan kudus ini, kami semakin dimampukan untuk mewujudkan kasih-Mu, karakter-Mu melalui tindakan beriman kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkatilah seluruh majelis dan jemaat Pauk Sangatta Baru dalam kehidupan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, serta masa depan anak-anak mereka. Anggota keluarga yang terpisah karena tempat tinggal, tempat studi, tempat pekerjaan, yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar dalam masa pandemik ini, lindungilah mereka. Keluar masuk seluruh umat-Mu kemanapun mereka pergi. Berkatilah dengan umur panjang, sehat, bahagia, dan malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling umat-umat-Mu. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami pun tetap berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi. Berikan akal budi, hikmat surgawi, kekuatan, kesehatan, dan bentengilah dia dengan kuasa darah-Mu. Gagalkanlah semua oknum kelompok yang berniat untuk menjolimi, meruntuhkan kepemimpinannya, bahkan meruntuhkan negara Republik Indonesia ini. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, bahkan seluruh jajarannya serta seluruh pemerintah kami dimanapun mereka berada dalam berbagai jabatan mereka, bersama dengan anggota keluarga mereka, lindungilah mereka. Berkati semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya percepatan pemutusan rantai penyebaran virus yang sedang melanda dunia. Berkatilah seluruh tim medis yang berjuang untuk menolong sesama yang terindikasi virus ini. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah dinyatakan pulih sebagai akibat dari virus ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami duka karena kehilangan anggota keluarga. Anugerahkanlah penghiburan daripada-Mu kepada mereka. Kami berdoa bagi yang kehilangan pekerjaan, usaha sebagai dampak pandemik ini. Kasih Tuhan akan memulihkan mereka. Ya Tuhan, ini hidup kami, ini seruan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saatnya kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama, persembahan ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, serta persembahan dalam ibadah Paskah, atau mungkin jemaat yang hendak memberi persembahan persepuluhan atau persembahan syukur untuk menopang pelayanan di Gereja Pouk Sangatta Baru, dapat ditransfer via rekening gereja yang sudah ada dibagikan kepada jemaat sekalian. Bukti transfer dapat di-forward ke Bendahara, Majelis Devi, dan Majelis Alexander, atau ke Pendeta Berlin, atau dapat mengantarkan ke Pendeta Berlin untuk diteruskan kepada Bendahara. Yang kedua, ibadah Paskah akan dilakukan pada Minggu 12 April 2020 pukul 5.30. Karena itu untuk mengakses baik itu YouTube maupun Facebook, itu akan terakses pada pukul 5.30. Yang ketiga, diharapkan agar kita tetap benar-benar bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, menunggu tinjauan kembali setelah tanggal 19 April. Yang keempat, jika ada jemaat yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako sebagai dampak lockdown terkait dengan virus ini, mohon dapat menghubungi Pendeta Berlin untuk diteruskan kepada seluruh majelis. Demikianlah warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini, dan sebelum kita kembali menapaki jalan salib kita masing-masing, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kita kidungkan bersama kidung jemaat 274 bait yang pertama, bila nanti Yesus datang. Umat Tuhan, ibadah Jumat Agung ini akan berakhir. Kiranya kuasa salib Kristus ini memampukan kita sekalian untuk memikul salib hidup sehari-hari. Karena salib Yesus itulah yang menyelamatkan kita.
Marilah kita pulang dan jadilah saksi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita kembali kidungkan pujian Kidung Jemaat 274 bait yang ketiga. Bila nanti Yesus datang. Kekasih Tuhan, dipersilakan duduk dan dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Kiranya apa yang kita lakukan ini, ibadah ini berkenan di mata Tuhan dan memberkati kita sekalian, keluarga lepas keluarga. Mari kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan tetap berarah, berfokus kepada Tuhan. Selamat menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus. Shalom.